Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Nah, semoga lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena hujan seharian ya kalau di Jakarta, nggak tahu kalau di luar. Ya tetap aja jaga kesehatan, jangan sampai sakit, jangan sampai fisik kita lemah seperti lemahnya fisik pemain Barcelona. Ada dua match seru, yaitu ada MU yang kalah tipis 2-0 lawan Manchester City, dan Barcelona yang kembali melakukan hobinya, yaitu di comeback dari 3-0 menjadi 3-3 lawan Celta Vigo. Mungkin kita singkat dulu bahas MU ya, yang gue nggak tahu prediksi lu gimana. Ada gak ya manusia yang berlogika memprediksikan kalau MU menang? Ada gak ya manusia yang berpikir gitu, entah dari dalam lubuk hati yang paling dalam, kalau MU akan menguasai pertandingan? Kalau masih ada, coba lu komen di bawah. Kemarin pertandingan lawan Manchester City, gua udah ngeliat pertandingan derby Manchester ini bukan cuma kalah kualitas Manchester United, juga kalah mental, kalah moral, kalah segala-galanya. Kalau Roy Keane bisa bilang MU lawan City itu adalah pertandingan anak kecil berhadapan lawan orang dewasa, gua bilang antara manusia dan bayangan. Aduh, jadi City cuma lawan bayangan doang, dan lawan bayangan tersebut bisa menang dengan mudah. Gue gak ngelihat perlawanan yang dibuat sama Manchester United ya. Kalau dari karisma, cara pelatih ya, cara pelatih berada di lapangan jauh banget ya. Ole sama Pep, prestasi jauh, karisma jauh, cara mengambil keputusan juga jauh. Nah, dan kalau pelatih udahlah, Ole stay sih udah cukup bagus menurut gua. Nah, kita ke pertandingan. Eric Bailly ya, maksud gini, lebih banyak on target back MU ke gawang MU sendiri daripada striker MU on target ke musuh. Ini gimana sih ngelatihnya sih? Ole ngelatihnya gimana? Halo striker Ronaldo, penyerang Greenwood dan lain-lain, kamu jangan shooting ke arah musuh, nanti gol kita unggul. Nah, buat back MU, silakan golin ke gawang sendiri biar kamu bisa mencetak gol gitu kali ya. Gimana, gue gak ngerti. Nah, gue gak tahu Eric Bailly ada masalah gak ya dengan mentalnya ketika beberapa kali bermain sangat bagus, dipuja-puja, dipuji-puji, tiba-tiba lawan Manchester City ketemu lawan yang bener-bener jauh di atasnya, ya ada blunder-blunder yang ya bahkan justru gol ke gawang sendiri. Jadi udah bukan blunder lagi, udah menguntungkan City. Gue gak tahu ada mental di situ apa enggak. Bahkan Eric Bailly-nya pun ngepost di Twitter atau di medsos lainnya, dibilang ya udah kayak, gue lupa apa ya ini kesalahan, nggak bisa dibenarkan. Gue tetap berdiri tegak buat Manchester United, kalau nggak salah kayak gitu. Ya udah, tetap berdiri dan tetap terus bunuh diri tiap pertandingan ya kalau bisa. Maguire juga hampir golin. Dan kalau lu ngelihat gol keduanya ini, gue nggak ngerti di si Cancelo ini emang jago passing atau pemain MU yang nggak punya kepala, karena ngelewatin 3-4 pemain. Bola kayak futsal. Kalau lihat gol kedua City ini kayak futsal tuh, berarti udah kayak diayamin banget kan MU-nya. Gol diincar ke tiang 2, masuk Bernardo, tiba-tiba gol. 4 orang cuman ngelihat bolanya nih. Bolanya jauh juga enggak, dekat juga enggak. Jadi bola bener-bener yang enak langsung disamber Bernardo. Bola ke arah gawang, De Gea yang emosinya udah bergejolak, bingung harus ngapain, kebobolan, makin kesel De Gea. Dan untung MU punya kiper kayak De Gea ya. Gue juga sebenarnya kesian sama De Gea, kayaknya dia kalau main mungkin pindah ke Madrid, ke Munchen, ke Barca waktu itu, dia bisa juara Liga Champions. Kiper sebagus itu tuh harusnya bisa sih ngangkat UCL, tapi kayak ya udahlah, pilihan dia, lu biar kelihatan keren atau apa kali main di MU, gue nggak tahu. Jadi kesian gitu De Gea. Ya semua dikantongin, pemain-pemain MU dikantongin. Tengah ngelawan dikit doang sama De Bruyne, ketutup Rodri main enak. Belakang nyaris tanpa blunder belakang City. Jadi ya udahlah, berarti emang kekuatan MU segitu gitu. Dan 2-0 juga cukup bersyukur lah harusnya fans MU kalah sama City gitu, karena benar-benar lagi superior City. Kalau ya siapapun musuh MU kayaknya superior. Udah, sekarang nih yang lebih serius dikit, karena apa ya,
ke tim yang lagi bener-bener hancur. Gue kemarin bilang Barcelona akan bangkit, langsung cedera Dembele, nggak jadi bangkit, ya kan? Barcelona itu punya 11 pemain yang cedera, yang dimana 11 pemain tersebut bisa jadi line up dari Neto sampai Braithwaite di depan. Nico bilang cedera, tapi mudah-mudahan sih enggak. 11 pemain. Nah, ada 11 pemain juga yang siap bertanding. Istilahnya tim intinya 11 pemain bisa bertanding, 11 pemain cedera. Yang gue bakal nyangka ketika mereka dua diaduin, pemain yang cedera Barcelona lawan pemain yang sembuh Barcelona, tetap seri 0-0. Saking gak kreatif, gak punya mental, gak punya fisik. Ya, Barcelona tuh yang sekarang lawan Barcelona yang cedera aja suruh sparring. Yang cedera gak bisa golin gara-gara sakit, yang sembuh gak bisa golin gara-gara goblok. Gue sih feeling gue bakal kayak gitu. Awal gue seneng, ya 3-0 menang. Gue udah mikir ini sih ya dampak kecil dari keluarnya Ronald Koeman. Mungkin pemain secara moral, secara mental lepas gitu kan. Tapi bener-bener dihajar di babak kedua. Itu menandakan pemain-pemain Barcelona tuh udah bukan cuma skill lagi, masalahnya lebih ke fisik. Dia nggak latihan fisik kali ya, dia nggak tahu ada kayak sebelum sebelum latihan di lapangan lari dulu, jogging 10 kitaran, speed 60%, speed 80%, nggak ada kayak gitu Barcelona. Kayak yang penting bisa ngoper Barcelona. Oke, babak pertama main enak, ya, variatif serangan. Gue bilang Barcelona nih harus mulai dibiasakan nggak usah panik menerima serangan. Tapi ketika counter attack, kasih pemain yang cepat. Babak pertama kita masih punya Ansu Fati. Ya, Ansu Fati dan Gavi. Gavi main di wing kanan nggak terlalu kelihatan lah ya. Beda sama dia main di tengah karena bukan posisi aslinya. Tapi babak pertama oke, Depay di depan. Tunggu aja Depay di gawang ya. Nggak usah ke belakang-belakang. Lu 15 menit orang kayak Depay itu langsung habis, muntah kuning istilahnya. Kalau main Tarkam muntah kuning. Depay itu kalau lari 15 menit nonstop itu muntah kuning, udah pasti matanya ngawang-ngawang ya. Udah bisa ngelihat ini malaikat pencabut nyawa, mungkin udah kelihatan. Ayo lu mau dipaksa lagi fisik lu kejemput nih, istilahnya lewat. Mending Depay santai aja tunggu di depan. Nah, Ansu Fati untuk speed oke, walaupun gue masih ngeri kalau megang bola dia ketabrak pasti jatuh. Makanya babak pertama kelihatan hidup. Ya, dari biasalah Busquets jadi distributor, umpan-umpan ke depan, serangan gol beberapa kali terjadi gara-gara serangan balik. Bahkan gol Depay itu gol Barcelona yang dulu tuh mungkin umpan 1-2, umpan pendek dari Jordi Alba terus ke Depay. Sampai gol ketiganya pun ya udah di atas angin segala-galanya. Babak pertama ya. Dan gue baru inget kalau back kita adalah Clement Lenglet. Dan musuhnya Iago Aspas, di mana Iago Aspas nih istilahnya abang-abangan La Liga lah. Dia udah malang buana di mana-mana dan mungkin dia nggak cocok buat klub besar, tapi Iago Aspas kalau main dengan klub yang mediocre kelas banget mainnya. Pique juga sampai guling-gulingan jatuh media kalau lu nonton dulu ketemu Pique Iago Aspas. Untung bukan Pique, tapi malah si Clement Lenglet. Garcia cedera, rotasi lagi babak kedua. Petaka yang hadir datang ketika masuk manusia, warga lokal, makhluk sosial umum yang bernama Ricky Puig. Siapapun pelatih yang memasang Ricky Puig, gue udah langsung ngejudge kalau dia bisa ngelatih tapi goblok, nggak punya logika. Satu-satunya di saat era Ronald Koeman, keputusan Ronald Koeman yang paling gue setuju adalah ketika dia nggak mainin Ricky Puig. Ya, ketika dia nggak mainin Ricky Puig, gue setuju. Lu yang lagi nonton, tolong sebutkan ke gue apa kelebihan Ricky Puig sebagai pemain bola. Sebutkan keunggulan, kelebihan Ricky Puig dari pemain-pemain lain dalam sepak bola. Tolong, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Gue gak ngerti kenapa Ricky Puig bisa masuk. Lenglet udah beberapa kali lepas bola, kontrol lepas, passing salah, ditabrak jatuh. Itu salah satu faktor dari fisik yang lemah. Fisik udah mati, lu udah gak bisa gocek. Fisik udah abis, jangankan lari,
kontrol bola pun salah. Itu yang kelihatan dari Clement Lenglet, dari Depay, pemain-pemain lain. Nah, kita runtutin dari golnya dulu. Kalau ada orang yang nyalahin Ter Stegen, wah enggak, gue 3 tahun kemarin Barcelona digendong banget sama Messi, Ter Stegen. Gue bilang, siapapun kiper Barcelona sekarang, ya, kalau pemainnya juga pemain yang sekarang, bohong kalau nggak kebobolan. Bolanya bola-bola pasti gol kok. Ya lu mau banding, oke, semalam tampil jelek kali Ter Stegen, tapi kan bola-bola yang udah bener-bener on target, yang bener-bener on target. Siapa sih dulu? Bravo juga jago kalau lagi keserang bener-bener on target mati. Gue gak bisa nyalain Ter Stegen sepenuhnya lah. Cuma kalau memang ada kiper yang lebih fit, karena gak cedera lutut kayak Ter Stegen, boleh lah dipasang ganti-gantian. Nah belakangnya ini, Mingueza gak usah dibilangin dah ya. Udah gak ngerti deh sepak bola. Kayak orang yang abis kecuci otak, terus taruh di lapangan suruh main bola. Tuh jadinya Mingueza. Dan Ricky Puig nih, ya Allah. Bahkan nanti kalau Xavi mainin Ricky Puig, gue agak berkurang dikit respect gue sama Xavi. Kita ambil ini Ricky Puig nih, agak spesial kita bahas Ricky Puig ya. Gelandang. Oke, gelandang kita cari role modelnya. Ya bisa jadi ada Regista, ada Trequartista. Nah, lu mau di mana Ricky Puig? Ya, Regista dia nggak deep, dia nggak kuat megang bola, dia nggak bisa distribusi. Trequartista juga dia nggak bisa jadi second striker, nggak bisa jadi false nine, nggak bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, bikin konsentrasi lawan hilang. Lu mau jadi apa lah, nggak usah yang kayak berperan-peran gitulah ya. Jadi DM aja, defend midfield, nggak ngedefend banget. Lu kalau nonton detail, lu lihat kalau musuh megang bola dia cuma ketabrak jatuh. Defend midfield, breaker apalagi dia nggak bakal bisa motong-motong bola, pasti jatuh. Lu mau jadi gelandang yang kayak Xavi, nggak bisa. Siapa sih gelandang bagus? Xavi, Guti, sebutin deh, Lampard, Gerrard. Dia kayak siapa? Ya, mau kayak Iniesta maju lagi, wah udah Iniesta lagi, nyelip-nyelipnya susah, kagak bisa. Ricky Puig passing salah, lari juga nggak pelan, lari. Fisik lemah. Kalau fisik dia kencang, dia bagus dong ngasih energi buat teman-teman lain. Semalam enggak. Body lemes, ditabrak jatuh, bola gampang kerebut, tanggung jawab nggak ada. Kok bisa main di Barcelona sih? Nih, kayak bayi gede, bayi tuh kayak bayi kan baru lahir 0 lah ya. Dia belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa juga. Nah, tapi emang bayi, karena emang kodratnya ya nanti akan bertumbuh baru bisa ini itu. Nah, Ricky Puig bayi tapi udah ditaruh di Camp Nou gitu tuh, bayi yang pengetahuan bolanya mungkin 0, fisiknya 0, visi misinya 0, bisa main di Barcelona. Gue nggak ngerti, mampus dah ke Barcelona kalau pasang dia. Tapi tenang, ada Mingueza, ada Nico yang oke mainnya, kuat juga orangnya. Pedri kita lihat kalau udah sembuh. Ada Gavi kalau speed, pemain speed udah ke tengah, udah sembuh terus dia ke tengah. Ya masih banyak lah. Jadi gue nggak yakin di saat era Xavi Ricky Puig main lah, pasti kalah. Mending kalau lu mau menghargai Ricky Puig sebagai manusia yang ada di Barcelona, mainin di Barcelona B aja, itu juga nggak kepake kayaknya. Nah, ketika Ansu Fati cedera, gue pernah bilang, coba sekali-kali fullback yang larinya cepet dorong ke depan. Udah terbukti waktu itu Des, dia kadang juga hit and miss juga. Coba mainin Balde, bener, Balde dimainin. Tapi Balde ini sebenarnya bisa dia main bola. Nggak ngerti positioning, sama kayak belum berbaur gitu. Masih ada gap yang gue lihat, jarang dioper sama Jordi Alba. Memphis Depay nggak percaya sama dia. Ya seniornya juga kurang ajar. Aturan mah kasih aja. Speed bagus kok. Ya dia beda 3 detik atau 3 kilometer. Enggak apa ya, namanya jarak tempuhnya tuh dengan back lawan beda 3 tuh udah kenceng berarti. Ya Barcelonanya aja nggak bisa memanfaatkan itu, seperti yang ya pada biasa-biasanya udah dilakukan, emang nggak kreatif. Ya udah sih, dan pemasaran Barcelona berat banget. Xavi bangkit susah, kesian Xavi nih. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama Xavi. Yang jelas
Pemain Barcelona yang sembuh lawan pemain Barcelona yang sakit, kalau diadu itu gue yakin tetap nggak ada gol. Pemain yang sakit nggak bisa golin gara-gara cedera, pemain yang sembuh nggak bisa golin gara-gara tuolol, ya. Jadi gue nggak tahu nih, kita sebagai fans Barca harus lagi diajarin caranya gimana bersyukur. Nikmatin aja prosesnya, nikmatin aja. Di babak pertama kok udah kelihatan permainan bola yang asli Barcelona segitu. Tinggal dikuatin fisik dan mental. Karena fisik lemas, lu ditabrak jatuh, mental rusak, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dah, gitu aja dulu review pertandingan dari Pakar Bola mengomentari sepak bola dengan 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.